Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan juga diberi berkah nantinya. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Pertama-tama saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Insya Allah ada semua. Fani hadir? Ya, Pak. Kiki? Hadir. Kiki selalu hadir ya? Oh, siap. Angel ada, Pepi ada, Husnul juga ada. Jadi lengkap ya kita hari ini. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mempelajari mengenai surat lamaran kerja. Jadi minggu lalu sudah dijelaskan soal teks editorial. Minggu ini materinya adalah surat lamaran kerja. Tetapi sebelum memulai materi, saya ingin menghimbau kepada kalian semua agar tetap mematuhi himbauan pemerintah. Sekarang kan maraknya UU Cipta Kerja itu pendemo-pendemo, saya lihat banyak yang tidak menggunakan masker. Jadi cukup miris ya. Saya himbau kepada seluruh anak-anak, siswa saya, siswa-siswi, kalau bepergian kemana-mana silakan gunakan masker dan juga tetap jaga jarak aman. Iya, kita patuhi program pemerintah untuk menjaga kesehatan kita karena sekarang kita sedang dalam fase krisis kesehatan. Mungkin ada yang tahu soal apa itu surat lamaran kerja atau hal-hal apa saja yang ada di dalam surat lamaran kerja? Mungkin bisa bantu jawab? Belum tahu. Belum tahu ya? Jadi gini anak-anak, surat lamaran kerja itu merupakan surat resmi yang berisi kepentingan seseorang pelamar kerja yang ditujukan kepada pemilik lapangan kerja sehingga mampu membuat keduanya saling terhubung pada pekerjaan yang saling bekerjasama. Secara mudah, surat lamaran kerja ini bisa dikatakan sebagai perkenalan seorang pelamar kepada orang yang memiliki lapangan kerja. Di dalam surat lamaran kerja tentunya ada sistematika kepenulisan. Ada yang tahu sistematika penulisannya apa aja? Ada 12. Yang Ada 12. pertama itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua nomor surat. Yang ketiga lampiran. Yang keempat, Husnul ya. Yang keempat hal atau perihal. Yang kelima alamat tujuan. Yang keenam salam pembuka. Yang ketujuh bisa bantu yang lain. Yang ketujuh ada isi, yang kedelapan ada identitas pelamar, yang kesembilan ada tujuan. Masih ada 3 lagi, apa yang tahu? Saya itu lampiran, penutup sama tanda tangan. Benar ya, ada 12 sistematika secara umum. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan bisa dikurangi, bisa ditambahi karena memang tidak ada patokan yang jelas dari negara ya. Soalnya tiap instansi biasanya memiliki sistematika penulisan surat lamaran kerja yang berbeda-beda. Bapak jelaskan sistematika yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ini adalah alamat sang pengirim surat atau pelamar. Benar ya? Kemudian nomor surat sudah jelas. Kemudian lampiran ini isinya apa saja yang dilampirkan, nanti berapa lembar silakan ditulis berapa lembarnya. Kemudian yang keempat ada hal atau perihal. Hal atau perihal ini merupakan bagian yang mana pokok surat tersebut diperuntukkan untuk apa. Jadi perihal ini adalah surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada alamat tujuan. Alamat tujuan sudah jelas, ditujukan kepada PT ataupun CV ataupun perusahaan-perusahaan yang membuka lamaran kerja ataupun instansi yang lain. Kemudian ada salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya dengan hormat, assalamualaikum, berdasarkan informasi yang saya terima dari pamflet, dari iklan dan lain sebagainya. Istilahnya ini adalah awal sebelum sampai kepada isi surat. Isi surat lamaran kerjaan
surat lamaran pekerjaan biasanya terdapat identitas pelamar. Terdapat identitas pelamar. Identitas pelamar ini biasanya terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, pendidikan, dan nomor HP. Setelah ada identitas pelamar, berikutnya ada tujuan. Tujuan ini biasanya disampaikan dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar dapat diangkat menjadi karyawan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Berikutnya ada lampiran. Lampiran ini ada banyak ya, biasanya bergantung pada instansi yang membutuhkan pekerja. Kalau di ranah pendidikan mungkin lampirannya fotokopi ijazah, fotokopi SKL, ada TOEFL dan lain sebagainya. Tapi secara umum ada 6 yang dilampirkan ke surat lamaran pekerjaan ini. Yang pertama ada fotokopi ijazah, yang kedua pasti dibutuhkan foto, yang ketiga ada fotokopi KTP bagi yang memiliki, yang keempat daftar riwayat hidup. Biasanya kalau CV sudah dicantumkan di bagian awal, tidak diharuskan untuk mengisi riwayat hidup. Kemudian ada surat keterangan sehat, dan yang keenam ada surat keterangan berkelakuan baik. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup ini biasanya disampaikan dengan bahasa penutup ya. Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya supaya Bapak Ibu mempertimbangkan surat yang saya berikan. Yang terakhir itu ada tanda tangan jelas atau nama jelas. Hormat saya semisal namanya Angel. Hormat saya tanda tangan atas nama Angel. Seperti itu ya. Ada yang dibingungkan mungkin mengenai sistematika penulisan? Tidak ya. Kemudian surat lamaran pekerjaan juga biasanya ada 2 jenis. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae yang Bapak contohkan di atas. Dan yang kedua ada surat lamaran pekerjaan yang riwayat hidupnya dipisahkan. Jadi memang terkadang ada instansi yang CV-nya dijadikan satu seperti yang Bapak contohkan, dan juga ada instansi yang CV-nya tidak dicantumkan. Paham anak-anak? Mungkin setelah ini mari kita belajar bersama-sama membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika yang Bapak jelaskan tadi. Jadi ada 12 sistematika tadi. Silakan anak-anak dilihat semuanya. Kita pelajari. Berhubung waktunya sudah habis, mungkin teman-teman pelajari dulu. Dan kita lanjutkan minggu depan aja. Soalnya waktu kita sudah terbatas dan sekarang ini sudah memasuki hampir waktu sholat zuhur ya. Gimana kalau dibuat PR, apakah anak-anak sanggup mengerjakan dalam waktu 2 hari? Sanggup ya? Kalau sanggup, mungkin Bapak akhiri. Sekali lagi, surat lamaran pekerjaan ini harus ditulis secara cermat ya. Soalnya banyak dari pelamar pekerjaan, pelamar kerja itu gagal masuk ke dunia kerja gara-gara surat lamaran kerjanya ada yang salah. Apalagi kalian kan sudah kelas 12. Nantinya kalian akan lulus dan segera mungkin kalau kalian tidak kuliah pasti kalian akan bekerja. Jadi selain mempelajari surat ini dalam sekolah, kalian juga harus benar-benar memperhatikan surat ini karena nantinya kalian juga memerlukan surat ini. Ya, paham ya? Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, berhubung waktu sudah habis. Saya ingin menghimbau sekali lagi supaya teman-teman tetap menjadi pelopor kesehatan lingkungan, tetap menjadi pelopor kesehatan diri dan pelopor kesehatan keluarga. Tetap gunakan masker. Kalau bepergian jangan lupa bawa hand sanitizer juga dan jaga jarak aman. Yang terakhir, untuk sementara ini jangan salaman dulu kepada orang-orang yang baru kalian temui ya. Mungkin hanya itu himbauan yang dapat Bapak sampaikan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, kita berdoa lagi supaya Indonesia ini
segera terlepas dari krisis kesehatan dan juga corona segera hilang, berdoa silakan. Baik anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.